Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Ramadhani Darmawan dari kelas SIPA 203. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Di sini ada modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah pertama, menjelaskan tujuan dan elemen model desain. Kemudian identifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Lalu buat tampilan diagram komunikasi model desain. Identifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML. Lalu buat tampilan diagram urutan model desain. Peta proses. Di sini dari stakeholder mental model, dia membuat suatu model kebutuhan yang kemudian model arsitektur dan model desain menjadi model solusi dan berakhir menjadi kode. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model kebutuhan, dalam kurung kasus penggunaan dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi, seperti yang digambar. Kemudian diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi, atau yang sebelumnya dikenal dengan diagram kolaborasi, kemudian diagram ikhtisar interaksi, yaitu kombinasi diagram aktivitas dan urutan fragmen diagram. Kemudian diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sepotong skenario satu kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Kemudian membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Gunakan kasus, lalu model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Lalu ada analisis kekokohan. Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Masukan untuk analisis kekokohan. Kasus penggunaan skenario, untuk itu kasus yang digunakan. Kasus penggunaan diagram aktivitas jika tersedia untuk kasus yang digunakan. Lalu model domain. Keluaran dari analisis ini adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Abstraksi layar UI, sensor antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Di sini ada aktor booking agent atau agen pemesanan. Komponen layanan. Kelas kontrol mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Kemudian komponen entitas. Kelas entitas komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Di sini entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Di sini objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Komponen layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Menjelaskan proses analisis kekokohan. Yang pertama, memilih kasus yang digunakan. Yang kedua, buat program
Buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan. A. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan. B. Gambarkan asosiasi antara komponen ini. C. Beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, konversi diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Di sini ada boundary, service, dan entitas. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi, variasi dari diagram komunikasi sebelumnya, ini kurang lebih sama. Kemudian sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan. Panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Lalu nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter kembali. Buat diagram komunikasi, pilih kasus yang sesuai. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, analisis formulir kasus yang digunakan atau diagram aktivitas untuk kasus yang digunakan. Untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan, A. Identifikasi dan tambahkan komponen batas. Kemudian identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Yang berikutnya komponen entitas, dan identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas layanan, dan komponen entitas. Langkah pertama yaitu tempatkan aktor di diagram. Di sini memakai aktor booking agent atau agen pemesanan. Yang kemudian identifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Di sini merupakan reservation atau room request. Kemudian objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Metode make reservation di objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Itu yang entitas reservasi yang bawah. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode setter menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang ditetapkan untuk reservasi. Kemudian metode make reservation object reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation detail dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang get reservation. Skenario primer berhasil dan skenario sekunder yang tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Detail yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh satu diagram komunikasi. Ini adalah contoh yang kedua. Diagram urut. Berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang diagram urutan UML. Ini mengidentifikasi elemen dari diagram sekuen atau urut. Fragment. Sekuen diagram mendukung notasi fragment. Penggunaan fragment meliputi menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sekuen terkunci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut ini menunjukkan contoh notasi fragmen. Ini adalah contoh notasi fragmen. Contoh diagram sekuen. Tiga diagram sekuen berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama, skenario primer berhasil dalam satu diagram menggunakan fragmen alternatif. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan.
Lalu diagram urutan fragmen yang menunjukkan perincian yang lebih halus untuk fragmen get reservation data dan termasuk fragmen loop. Data yang terlebih halus setelah disembunyikan dalam fragmen. Ini adalah contoh yang pertama dari diagram sequence. Lalu contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Lalu ringkasan, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Diagram komunikasi, lalu diagram komunikasi dan diagram sequence.